Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk para pengunjung, para pedagang, para karyawan, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masuk pada hadis yang ke-39. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa 'ulumi fid darain amin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaafkan umatku al-khata'u wan nisyan, atas segala kekeliruan ataupun lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Nah, ini Ibnu Abbas ini terkenal sebagai ahli tafsir ya pada masa zaman sahabat. Ibnu Abbas itu dari sejak kecil itu punya kecerdasan tuh. Beliau itu selalu memenuhi apa-apa yang dibutuhkan oleh Nabi tanpa Nabi memerintahkan tuh. Jadi kisahnya itu Ibnu Abbas itu menyiapkan air untuk buang hajatnya Nabi dan untuk wudhunya Nabi. Padahal nggak diminta sama Nabi tuh. Tapi dari kecil tuh Ibnu Abbas menyiapkan itu tanpa diminta. Karena Nabi sangat kagum pada kecerdasan Ibnu Abbas tuh, didoain sama Nabi dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya kecerdasan dalam agama. Allahumma faqihu fiddin, dalam kecerdasan dalam memahami agama, wa ahli ta'wil, dan minta supaya diberikan kecerdasan ta'wil itu. Sehingga Ibnu Abbas tuh jadi ahli tafsir. Ya, jadi ahli tafsir pada saat itu. Maka ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Tafsirnya nggak banyak, singkat, tapi itu menjadi rujukan karena didoain sama Nabi. Nah, kita boleh tuh ngedoain cucu kita, anak kita, ubun-ubunnya kita pegang. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, itu supaya diberikan kecerdasan tuh. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, itu didoain. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa secara globalnya bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu yang disebabkan karena ketidaksengajaannya. Orang yang melakukan sesuatu disebabkan karena al-khata', karena kekeliruan, atau karena an-nisyan, atau lupa, atau dia melakukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi kalau ada orang dia keliru atau lupa dan dia dipaksakan kepada mereka, maka itu tidak berdosa, dimaafkan oleh Allah. Meskipun nanti ada konsekuensi fikih, konsekuensi syariat apa yang harus dia lakukan. Jadi Allah itu tidak menghukum kita atas segala kekeliruan kita. Tidak menghukum kita karena kekeliruan kita, atau karena kita dipaksa, atau karena kita lupa. Itu nggak dihukum sebagai sebuah dosa. Ini Al-Wafi dalam kitab Al-Wafi di halaman 547 menukil ayat tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini kata ulama, kalau kita berdoa urutannya tuh itu baca dulu doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu etika berdoa tuh, afdolnya doa gitu.
Kita boleh berdoa apa saja, ya barangkali dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din atau dengan doa yang lain. Tapi kata ulama, jangan lupa ambil juga doa-doa dari Al-Quran sebagai keberkahan, sebagai tabaruk, Pak. Contohnya Rabbana atina fid dunya, itu kan dari Al-Quran tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina dan seterusnya tuh. Itu doa dari Al-Quran. Maka ini salah satu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi kalau kita doa, silakan baca doa yang kita bisa, tapi jangan lupa ambil juga doa-doa yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Nabi. Boleh ngambil doa-doa yang bersumber daripada ulama. Ini jangan sampai kita pengen sholat sunat tahajud gara-gara nggak hafal doa habis sholat sunat tahajud, lalu kita nggak tahajud. Enggak. Allah itu mengerti semua bahasa tuh. Jadi jangan cuma karena kita nggak bisa doa habis sholat sunat duha, kita nggak sholat duha. Doa aja pakai bahasa kita. Doa pakai bahasa kita. Apa yang kita pahami, apa yang kita minta, lah kita minta kepada Allah. Jadi jangan repot-repot doa tuh harus pakai bahasa Arab ini. Enggak juga. Ya syukur-syukur kita bisa berdoa menggunakan bahasa Arab dan kita tahu juga maknanya. Ini ada ayat Rabbana la tu'akhidna dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini turun. Itu diawali dengan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini kata Allah, dan jika kamu melahirkan, artinya menampakkan apa-apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Jadi awalnya ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, Allah akan memperhitungkan apa-apa yang disembunyikan dalam hati, apalagi yang dinampakkan dalam hati itu. Jadi kalau di hati kita niat jelek aja, itu udah Allah catat, bakal Allah hitung, bakal Allah balas sebagai sebuah siksaan tuh. Lalu karena turun ayat ini, sebagian sahabat, hampir semua sahabat merasa berat. Ya Rasulullah, barangkali kami tidak menampakkan keburukan-keburukan yang ada di hati kami. Kami tidak menampakkan. Maka kalau itu juga dihisab oleh Allah, betapa beratnya ya Rasulullah. Jadi ngadu tuh. Duduk bersimpuh kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, telah dibebankan kepada kami satu amalan yang kami tidak mampu melaksanakan sebagaimana kami melaksanakan sholat. Kami tidak mampu melaksanakan sebagaimana melaksanakan jihad. Kami tidak mampu melaksanakan bagaimana kami melaksanakan ibadah haji. Bagaimana ya Rasulullah kalau yang di hati saja itu akan dihisab, akan diperhitungkan. Nah, ketika mendengar ya, aduan daripada para sahabat tentang turunnya ayat tadi, bahwa apa yang di hati kita itu akan dihisab oleh Allah, akan diberikan balasan oleh Allah, maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan ya kita itu mampu untuk memikulnya. Jadi karena duduknya para sahabat bersimpuh kepada Nabi atas turunnya ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasbihillah, itu karena akibat turunnya ayat itu sahabat ngadu, turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa-apa yang ada dalam hati kita, kalau tidak kita tampakkan, tidak kita zahirkan, tidak kita lakukan, maka itu tidak dihisab oleh Allah. Maka hadis yang sebelumnya pernah kita bahas tuh. Kalau di hati kita berniat untuk melakukan kejahatan, baru niat doangan. Ya, belum ngelakuin, belum. Itu belum dicatat sebagai dosa, belum. Baru niat doangan tuh. Baru niat aja, itu belum dicatat dosa, belum dicatat sebagai sebuah maksiat. Tetapi ketika kita eksekusi, maka itu baru dicatat sebagai satu dosa. Nah maka betul kata ulama, terkadang menjaga hati itu lebih sulit daripada menjaga jasmani, Pak. Kadang menjaga rohani itu lebih sulit daripada menjaga jasmani. Sebab iblis itu Allah keluarkan dari sorga itu bukan karena dia tidak sehat jasmani. Iblis itu Allah keluarkan dari sorga karena rohaninya bermasalah. Ketika dia merasa lebih baik daripada orang lain. Maka ada perkataan ulama Syekh Ali Baros. Itu kata Syekh Ali Baros, siapa orang yang ketika dia di pagi hari sebelum subuh dia bangun, dia melakukan sholat sunnah, dia beribadah kepada Allah,
Kemudian dia tunaikan sholat fardu subuh. Setelah itu dia zikir, dia wirid sampai waktu duha. Tetapi ketika dia keluar dari rumahnya dan dia merasa bahwa dialah lebih baik daripada orang lain, merasa bahwa dia lebih banyak pahalanya daripada orang lain, maka kata Syekh Ali Baros pada saat itu juga seluruh amalan-amalan yang dia lakukan tadi sebelum subuh sampai waktu duha hilang, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian juga ada perkataan Mutarrif bin Abdillah di masa tabi'in. Beliau mengatakan, lebih baik aku tertidur, tidak melewati malam-malamku dengan qiyamul lail, tidak melewati malam-malamku dengan sholat sunnah. Aku hanya tidur, kemudian terbangun untuk melakukan sholat subuh. Itu lebih baik bagiku ketika aku bangun hanya untuk menunaikan sholat subuh dan aku menyesali atas dosa-dosaku. Itu masih lebih baik daripada aku bangun qiyamul lail tapi aku merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa ujub namanya tuh ya. Kalau ujub itu merasa bangga lebih baik daripada orang lain, tapi nggak dia tampakkan tuh. Kalau ria itu lebih bahaya daripada ujub. Ria itu sudah menampakkan lebih baik daripada orang lain, menampakkan lebih mulia daripada orang lainnya. Ada ria, ada ujub. Nah, jadi Allah itu mengampuni noda dan dosa kita. Allah memaafkan kita atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan karena kekeliruan atau karena keterpaksaan. Begini, contoh ada rukun Islam tuh ada 5. Ada orang yang mampu memenuhi rukun Islam yang 5 nih. Ya, ada pertama itu syahadat, kedua sholat, ketiga. Yang ketiga ini puasa atau zakat nih. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu yang ketiga itu zakat dulu. Ya, habis zakat baru puasa, habis puasa baru haji. Tapi kalau anak-anak SD, anak-anak TK itu biasa yang ketiga itu puasa. Habis puasa baru zakat. Nah, ini nggak masalah ya. Tapi kalau di kitab-kitab fikih itu habis syahadat, sholat itu zakat dulu. Zakat, puasa, baru haji. Nah, contoh orang hanya mampu menunaikan syahadat, sholat, puasa atau zakat, puasa, baru haji. Dia tidak mampu haji. Maka ini tidak Allah hukumi sebagai sebuah dosa. Atau dia hanya mampu menunaikan yang 3 saja. Syahadat, sholat, puasa. Zakatnya dia nggak sanggup karena miskin. Maka itu pun Allah ampuni. Tidak dihukumi sebagai sebuah dosa. Atau ada orang yang hanya mampu syahadat. Kemudian dia sholat. Tapi dia tidak mampu puasa. Karena memang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta atau dia orang yang punya penyakit. Dan penyakitnya tidak ada harapan sembuh sehingga dia tidak mampu berpuasa. Maka ketika dia tidak berpuasa ini Allah ampuni. Tapi nanti ada konsekuensinya. Apa bayar fidyah kah dia kalau dia mampu? Nah, ada orang yang hanya mampu ya syahadat dan sholat. Ya, puasa nggak mampu. Kemudian zakat dia nggak mampu. Haji apalagi. Nah itu yang seperti itu tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Dimaafkan atau diampuni. Ini kalau dalam Kitab Al-Wafi ini halaman 549. Diampuni dosa bukan berarti terbebas dari tanggung jawab lainnya. Jadi ada orang yang melakukan karena kekeliruan. Contoh, ada orang pengen memburu binatang buruan. Ketika dia sudah akan memburu binatang buruan, tiba-tiba ada orang lewat, akhirnya mengenai panah orang itu dan orang itu meninggal dunia. Maka ini tidak kena dosa. Orang sudah pengen memburu binatang buruan, ternyata begitu dia lepaskan anak panah, ada orang lewat. Yang terbunuh orang yang lewat tadi, maka itu nggak dosa. Tidak dosa, tapi nanti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bayar diat, tapi tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Atau juga orang ini misalnya karena dia lupa. Misal orang ini sudah sangat lelah, dia baru pulang kerja. Dia tidur jam 2 pagi, sudah dekat-dekat subuh. Dia sudah pasang alarm, dia sudah ikhtiar. Lalu dia betul-betul merasakan ngantuk yang sangat berat dan akhirnya terbangun di jam 7. Maka dia tidak dosa. Dia tidak dosa, Allah maafkan. Tapi punya konsekuensinya apa? Punya konsekuensi ketika dia bangun harus cepat-cepat diqadha. Dan itu pun terjadi pada zaman Nabi ketika sahabat Nabi dan Nabi capek dalam peperangan. Nabi ketiduran. Sahabat yang disuruh nunggu juga ketiduran. Bangun matahari sudah meninggi. Maka ketika itu semua kata Nabi, ayo adzan. Jadi ketika itu kata Nabi setelah selesai perang, ya Rasul ini kita baru saja selesai perang sangat lelah. Kata sahabat Nabi, silakan engkau tidur biar aku yang berjaga. Bilal yang menjaga Pak.
Dan ternyata Bilal bin Rabah pun ketiduran. Bilal bin Rabah ketiduran, dalam riwayat tidurnya sambil berdiri saking ngantuknya. Bangun-bangun matahari sudah terang. Ketika sudah terang, bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, wahai Bilal, adzan. Itu Bilal disuruh adzan, Pak. Tapi adzan itu udah sekitar jam 7 pagi. Makanya disitulah Bilal adzannya agak-agak palas-palas sedikit, Pak. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi dia malu-malu kucing. Kenapa? Lebih baik gimana? Orang lu ketiduran gitu. Disitulah Bilal merasa palas, Pak. Tapi itu Allah maafkan. Karena apa? Sudah ikhtiar, sudah maksimal. Kalau kita udah pasang alarm ini itu, ternyata kita kebablasan tuh. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu mengkodok sholat. Atau ada orang yang diminta untuk melakukan suatu perbuatan maksiat disebabkan karena dipaksa. Ini dulu ada orang namanya Amr bin Yasir, Pak. Ini sebetulnya saya mau bahas tentang hijrah, tapi materinya biar cepat selesai. Saya nggak bahas tentang hijrah. Sebetulnya Muharram tuh identik dengan hijrah ya. Meskipun Muharram Nabi itu hijrahnya bukan Muharram nih. Ini mohon maaf kalau ada ustadz bilang Nabi hijrahnya bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu dikaitkan dengan hijrah. Enggak. Hijrahnya Nabi itu di bulan Safar. Pada tanggal 26 atau tanggal 28 dan sampainya di Madinah itu pada awal daripada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Muharram identik dengan hijrah? Karena pengambilan tahun yang pertama dari bulan Muharram itu diambil dari tahun hijrahnya Nabi. Nabi hijrahnya bukan bulan Muharram, tapi bulan Safar. Nah, kemudian ada namanya Amr bin Yasir. Ini yang ada kaitannya dengan hijrah Nabi. Itu Amr bin Yasir itu disiksa sama orang kafir supaya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang murtad. Tapi Amr bin Yasir bertahan. Kata orang kafir, hei Amr bin Yasir, apakah engkau akan murtad atau bapakmu di depan matamu akan saya cekek nih? Itu Amr bin Yasir bingung. Kalau saya bilang murtad, nanti Allah akan menghukum saya dengan kemurtadan. Dan lalu saya berpindah agama. Akhirnya dia relakan, ya sudahlah, bunuh saja bapak saya. Yang penting saya tidak murtad. Itu bertahannya Amr bin Yasir. Bapaknya dicekek sama orang kafir di depan matanya. Dikasih pilihan, kalau kamu murtad, bapak kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak murtad, bapakmu akan saya bunuh. Amr bin Yasir mempertahankan keimanannya dan bapaknya pun dicekek. Akhirnya diambil lagi ibunya. Diambil lagi ibunya, dia katakan kepada orang kafir, wahai Amr bin Yasir, sekarang bagian ibumu. Apakah engkau akan menyatakan kalimat murtad atau ibumu akan bernasib lebih buruk? Ibunya, Pak, tangan kirinya diikat pada satu unta, tangan kanannya juga diikat pada satu unta. Ketika ada dua unta, maka kan unta ini larinya tanpa alur, Pak, tanpa kejelasan. Yang satu lari ke kiri, yang satu lari ke kanan. Itu sampai sobek, Pak, sampai sobek badan ibunya. Dan ketika Amr bin Yasir mengatakan, baiklah kalau begitu, demi ibuku aku murtad. Padahal di hatinya enggak murtad. Di hatinya tuh tetap menyatakan beriman. Karena terpaksa melihat sosok seorang ibu diikat kiri kanannya dengan unta dan ditarik. Tapi setelah Amr bin Yasir, baiklah kalau begitu tolong selamatkan ibuku dan aku akan murtad. Ketika Amr bin Yasir mengatakan murtad, tetap aja ditarik, dibunuh ibunya. Akhirnya setelah itu Amr bin Yasir pun ketika menyatakan murtad dilepaskan. Cepat-cepatlah Amr bin Yasir ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah menyatakan murtad ketika aku dipaksa oleh orang-orang kafir. Padahal hatiku sama sekali tidak murtad. Kata Nabi, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana yang ada di hatimu pada saat itu? Apakah hatimu menyatakan murtad? Hati saya tetap beriman ya Rasulullah, meski mulut saya dipaksa untuk mengatakan kalimat murtad. Maka kata Nabi, engkau tetap berada pada keimananmu. Maka nanti kalau engkau menemukan posisi kayak begitu lagi, dipaksa ketika engkau mengatakan kalimat murtad tapi hatimu tetap beriman karena engkau dalam paksaan, maka Allah tidak menghukummu dan engkau pun tidak dihukum sebagai orang-orang yang kafir. Jadi yang dimaafkan oleh Allah itu satu karena kekeliruan, yang kedua karena lupa, yang ketiga atau karena dipaksa. Jadi kalau kita dipaksa oleh orang, Pak, untuk menyatakan murtad padahal hati kita beriman, maka hal-hal yang seperti ini Allah maafkan dan tidak dihitung sebagai sebuah dosa. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kita keliru, ternyata yang kita bunuh orang lain bukan binatang buruan, kena dia. Oh, kita lupa untuk menunaikan ibadah sholat, maka itu Allah maafkan, tapi wajib diqadha.
Oh kita lupa nih. Kemudian kita lupa ketika kita lagi puasa kita makan. Apa konsekuensinya? Maka cepat-cepat dikeluarkan makanan itu dan jangan dilanjutkan makanan itu. Maka ada beberapa hal yang Allah maafkan kecuali karena keteledoran kita. Tuh kalau keteledoran itu tidak Allah maafkan tuh. Misal baju kita kena najis. Kita mau sholat. Nanti ajalah nanti kita tunda-tunda. Karena keteledoran kita akhirnya kita sholat bawa sesuatu yang najis. Nah maka kalau kayak begini keteledoran. Hal-hal yang seperti ini tidak dimaafkan. Jadi ada kalanya Allah memaafkan kita dalam beberapa hal-hal yang memang kita tidak tahu. Ada perkara yang Allah tidak maafkan juga. Misal ada anak kecil tadi ngompol pipis di lantai masjid. Lalu kita nggak tahu, kita injek aja, orang kita nggak tahu bahwa itu pipis kita injek, kita pakai sholat. Maka hal-hal yang seperti itu tetap Allah maafkan. Kecuali perkara-perkara yang disebabkan karena memang ulah kita, karena keteledoran tuh. Entah karena mabuk, kemudian ketika kita mabuk kita membunuh orang. Nah hal-hal yang seperti ini tidak dimaafkan. Karena dia mabuk, dia membunuh orang akibat perbuatannya, yaitu melakukan minuman-minuman keras. Sama halnya orang berzakat. Ketika dia berzakat, dia kira nih orang miskin. Dia nggak tega, dia kasih uang. Ternyata orang itu udah kaya. Maka itu tidak dosa. Tapi dia wajib berzakat lagi. Karena apa? Zakat yang itu tidak dihitung zakat, tapi dihitung sebagai sebuah sedekah. Wallahu a'lam. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Ya silakan Abah. Ada? Assalamualaikum. Ujub. Iya. Karena kalau kita sholat selanjutnya kita nggak di depan kita segala macam terus ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita gitu loh. Kita merasa bukan yang sempurna ya, malah kadang-kadang syukur subhanallah, alhamdulillah saya punya guru ustadz yang dulu segala macam itu mendengar apa yang mengajarkan dengan baik dan itu. Apakah itu merupakan suatu ujub ustadz? Nanti kadang-kadang saya supaya nggak melihat orang-orang depan kita, kadang-kadang saya suka merem gitu loh, biar nggak kelihatan jadi ujub diri gitu. Kayak gitu gimana Pak? Ya, ujub itu perasaan bangga disertai dia merasa lebih baik daripada orang lain, itu ujub tuh. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain itu udah ujub. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah bersyukur bisa sholat dengan baik, bisa sholat dengan benar karena adanya guru-guru yang pernah mengajarkan, itu enggak. Tapi kalau merasa lebih baik, yang benar gua nih begini. Nah itu kalau udah begitu itu sudah ujub itu. Tapi kalau sholat memang jangan merem Pak. Ya kalau sholat kita jangan merem. Kalau sholat itu memang afdolnya itu kita melihat ke tempat sujud. Banyak dalil Nabi itu sholatnya. Ada yang bertanya, Nabi itu sholatnya merem atau melek? Nabi itu sholatnya melek. Nabi sholatnya nggak merem. Ya kecuali dalam beberapa perkara yang memang itu sudah betul-betul mengganggu konsentrasi kita. Nabi itu sholatnya melek. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat. Ketika Nabi sholat, itu ada ular di depannya tuh. Ada ular di depan, lalu Nabi ambil, Nabi singkirkan Pak. Jadi itu Nabi sholatnya melek. Jadi banyak dalil-dalil tuh Nabi itu sholatnya itu melek. Ketika Nabi sholat kemudian ada sahabat Nabi yang ikut berjamaah dengan Nabi, tapi dia datangnya dari sebelah kiri. Datang dari sebelah kiri, harusnya kan kanan dulu baru kiri. Itu sama Nabi ditarik tangannya dipindahin ke kanan. Nah itu berarti Nabi sholatnya melek Pak. Tapi kalau memang kita melek itu betul-betul tidak konsentrasi, ya entah di depan kita misalnya ada orang joget-joget segala macam, nah itu maka kita merem tuh. Jadi kalau perasaan ujub itu memang perasaan yang disertai dia ini merasa lebih baik aja daripada orang lain, merasa ibadahnya paling benar, yang lain salah semua, itu tidak boleh itu Pak. Ya maka perasaan ujub itu adalah perasaan yang bisa mengantarkan kita pada nerakanya Allah itu. Ya kan iblis itu kan ibadah sampai 8.000 tahun. Langit pertama 1.000, langit kedua 1.000, langit ketujuh 7.000. Ada yang mengatakan 7.000 tahun. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iblis tuh berzikir beribadah itu 8.000 tahun. Diuji oleh Allah dengan hadirnya Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa lebih baik, merasa senior, ya sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kullu kullu maksiatin an kibrin, setiap maksiat yang diawali dengan rasa-rasa kibr, dengan rasa ujub, sombong, ya maka itu agak sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Iblis pun dikeluarkan karena kesombongannya, begitu. Wallahu a'lam ya. Iya silakan. Jadi kan Nabi kan oleh puasa. Nah, terus akhirnya dia jadi kagak khusyuk gara-gara cuma gordengan doang, ada gambar-gambar segala macam. Akhirnya dia
tanpa habis sholat mau bilang gini gue supaya Quran ini jangan dipakai selama. Nah itu akhirnya jadinya nggak khusyuk gitu Ustaz. Iya. Lah memang itulah kita Pak. Makanya betul kurang ngajar kita di hadapan Allah tuh gitu. Lagi sholat kita ingat kerjaan, lagi kerja kita lupa sholat. Nah betul itu. Maka itu ketika Nabi Nuh itu dalam riwayat ya. Saya pernah dikisahkan oleh seorang ulama. Itu dalam riwayat ketika Nabi Nuh menyelamatkan orang-orang beriman dan para hewan-hewan naik kapal karena akan terjadi banjir bandang. Itu Nabi Nuh melihat sosok seseorang yang Nabi Nuh gak kenal. Itu ditanya oleh Nabi Nuh, engkau siapa? Dia itu iblis Pak. Apa jawaban iblis? Biarkan aku di sini. Biarkan orang-orang beriman ikut kamu. Tapi nanti suatu saat aku biarkan mereka beribadah. Tapi akan aku tiup dalam hati mereka supaya mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Supaya mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi kadang setan ngebiarin kita sholat. Tapi nanti dalam sholat itu kita digodain biar gak khusyuk Pak. Kadang kita belum wudhu Pak itu gak pengen buang angin. Pas udah wudhu pengen buang angin lagi. Itu kan ada setan memang yang kerjaannya Pak mohon maaf itu tuh niup-niupin pantat kita. Itu ada setan yang kerjaannya begitu Pak dalam kitab Marokil Ubudiyah memang ada disebutkan gitu. Jadi gimana nih kita udah wudhu sholat udah mulai kita pengen kentut. Kita pilih sholat apa kentut? Kentutin aja udah. Kentutin udah wudhu lagi begitu. Kecuali kalau kita lagi sholat pengen kentut. Dalam sholat kita pengen kentut. Nah yang kayak begitu tuh tahan. Yang kayak begitu tahan. Tapi kalau sholat kita belum mulai, kita bawa pengen kentut nih. Dah itu yang begitu mah kita kentutin aja udah. Kita wudhu lagi aja. Karena apa itu nanti akan melahirkan rasa was-was. Itu setan itu menggoda datang dalam sholat kita. Maka betul kata ulama, ba'da sholat kenapa sih kita istighfar? Itu buat mengistighfarkan sholat kita. Buat mengistighfarkan sholat kita. Ya Allah nih sholat gak khusyuk. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita lagi sholat tiba-tiba kepikiran kerjaan kita. Itu cepat-cepat balikin pikiran kita. Oh ya lagi sholat, nah balikin lagi begitu. Karena kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu sholatnya diterima atau enggak tergantung seberapa banyak dia khusyuknya. Kalau dia khusyuknya cuma saat baca Al-Fatihah, ya pahalanya segitu. Kalau dia khusyuknya dari rokaat 1 aja, rokaat 3, 4 gak khusyuk, ya maka pahalanya 1 rokaat aja. Begitu. Maka kalau kita mau sholat itu kan dianjurkan baca An-Nas atau dalam kitab Riyadhus Shalihin a'udzubillahi minka ul'inuka bila'natillahi tammah tuh. Itu kita minta supaya dilindungi dari perkara-perkara godaan-godaan setan. Ya Allahu a'lam. Iya, iya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zumar ayat berapa Pak? 32 sampai 35 ya Az-Zumar. Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya itu yaitu umatnya yang berdasarkan Al-Quran itu. Mereka itulah orang yang bertakwa. Kemudian 3-4-nya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah belasan bagi orang-orang yang bertobatnya. Nah 35 ini. Ya, yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan diberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka Kerjakan. Ayat 35-nya, ayat 53-nya Az-Zumar itu, "Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim." La taqnatu min rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, saya pertanyaan sini. Jadi, besar apapun dosa kita akan diampuni menurut ayat ini, Ustaz. Baik. Gini. Dalam memahami ayat, ini kalau saya buka ayatnya, dalam memahami ayat itu Pak, ada namanya munasabah ayat bil ayat. Munasabah antara ayat dengan ayat. Kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya. Kalau Bapak tadi mulai dari walladzina jaa bisidqi ya, itu kan alladzi itu isim mausul. Namanya isim mausul itu berarti ada kata sebelumnya. Ada kata sebelumnya berarti ayat ini nggak bisa dibaca dari sini. Kalau kita pengen memaknai ayat ini, maka ayat ini itu harus baca dari ayat sebelumnya. Nah, dari mana kita baca? Itu dari Az-Zumar. Ayat boleh kita baca dari ayat 32-nya. Ya, saya bacakan saja terjemahnya. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Nah, ini ketika Nabi datang, itu orang-orang banyak yang mendustakan Nabi. Tidak percaya dengan datangnya Nabi, ya mengingkari Nabi. Salah satunya siapa? Umar bin Khattab itu kan pernah mengingkari Nabi, pengen bunuh Nabi. Banyak sahabat-sahabat yang jadi sahabat dekat Nabi, itu kan awalnya tidak beriman. Dia berdusta, dia mendustakan Nabi.
Ya, nah tetapi ketika Nabi Muhammad membawa ajarannya walladzina ja'a bisidqi dan orang-orang yang membawa kebenaran, maksudnya dia ikut kepada Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad dan dia membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka memperoleh apa yang dikehendaki dari sisi Tuhannya. Demikianlah balasan dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ayat 35 yang Bapak pertanyakan nih. Liyukaffirallahu anhum aswalladzina amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzina kanu ya'malun. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Jadi ketika dia terjelembab pada masa jahiliyah, mendustakan Nabi, memusuhi Nabi, ketika dia ikut Nabi